Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Saya bisa berada di SD Negeri 3 Bangun Harja ya, untuk menemui seorang CGP hebat yang cantik sekali. yaitu Ibu Sofia Makbullah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya sangat baik sekali. Aduh, sangat baik sekali. Ya. Wah, berarti plus ini baiknya. Selalu sehat dan bahagia ya, seperti itu. Nah, Ibu nih, saya ingin tahu dulu nih, perjalanan dari rumah ke sekolah berapa lama? Kurang lebih perjalanan saya setiap hari ke sekolah 1 kilo. 1 Kebetulan saya di sini ikut suami ya Bu. Karena suami saya di Desa Bangun Harja, jadi setelah menikah saya pindah ke sini. Wah, berarti ini istri solehah, turut suami. Dan ternyata medannya indah sekali ya Bu ya, Masya Allah. Ibu waktu pertama kali ke sini kaget nggak? Sangat kaget sekali Bu. Karena yang biasanya saya di kota Banjar ya, ternyata gitu suami orang sini, jadi pas pertama sebelum menikah pernah diajak ke sini, kok nggak nyampe-nyampe, udah lewat sawah, lewat hutan, Masya Allah. Tapi alhamdulillah nyampe juga, ternyata jadi orang sini. Gimana? Enak di yang dulu atau di tempat sini? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Karena panginten di satu sisi ketika kita butuh sesuatu untuk ke dokter atau apa ya, lebih mudah, lebih cepat di sana. Di sini juga tapi tidak apa-apa gitu kan. Oke, baik. Ibu, perjalanan Ibu sebagai CGP sudah berjalan hampir 1 bulan ya. Dari Lokakarya orientasi waktu itu sampai besok tanggal 4 kita insya Allah akan Lokakarya ke satu. Iya, baik. Nah, saya ingin tahu nih, selama 1 bulan inilah, 1 bulan ini perasaan Ibu seperti apa? Ini maaf nih, kacamatanya kok berembun. Perasaan Ibu seperti apa? Ya baik Bu, izin menjawab ya. Perasaan saya waktu dari mulai orientasi yang 0 sampai nanti mengikuti orientasi, alhamdulillah yang tadinya saya itu merasa deg-degan karena saya merasa masih jauh sekali pengalaman saya mengajar gitu, sehingga saya merasa saya belum totalitas ya Bu untuk mengajar. Tapi dari berbagai modul yang sudah kita pelajari dari LMS, kemudian bimbingan dan arahan dari Ibu sendiri, bahwa saya banyak mengalami perubahan-perubahan yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah. Dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, kita kembali lagi, kita flashback ke belakang waktu Lokakarya orientasi. Ibu masih ingat nggak simbol apa yang Ibu buat waktu itu? Ingat. Apa tuh Bu? Timbangan. Kenapa timbangan? Saya gambar timbangan karena kebetulan saya lahir Oktober Libra. Ya, kemudian di sini saya merasa bahwa timbangan itu semuanya harus seimbang. Betul. Seimbang itu dalam hal keagamaannya harus bagus, kemudian dalam sosialnya harus bagus, mengajar anak-anak harus bisa, jadi istri harus bisa, jadi semuanya harus seimbang gitu. Betul. Jadi kalau istilah Sunda itu kedah sineger tengah, bunyinya atanapi kedah masagi. Iya, betul ya. Jadi kedah segala tiasa. Oke, jadi timbangan ya, balance, imbang ya. Dalam apa tadi, keagamaannya, dalam keduniawiannya juga. Oke, sip, mantap ya. Itu kan simbol, jadi mudah-mudahan sesuai lah. Amin. Iya, selanjutnya waktu Lokakarya orientasi juga Ibu kan mengungkapkan kekhawatiran Ibu. Apa tuh? Betul Bu. Banyak sekali kekhawatiran yang saya alami karena saya waktu lulus, diumumkan lulus CGP ya Bu, itu saya baru setelah melahirkan. Jadi, Masya Allah. Iya, jadi aduh ini gimana ya,
anak saya gimana ya gitu, karena kan maksudnya baru setelah masih penyesuaian penyesuaian, setelah betul, cuti itu betul. banyak sekali yang harus dilewati. Iya. Ini sanggup nggak ya, apa mengundurkan diri aja? Kebetulan suami saya juga ikutan program ini gitu, apa suami dulu saya mengalah, tapi dipikir lagi kesempatan tidak betul. datang dua kali, Betul. Gimana kalau dijalani saja dulu, mudah-mudahan bisa semua terlewati. Khawatir tidak bisa membagi waktu antara di sekolah, kemudian di rumah karena saya punya baby masih kecil yang masih harus mengasihi gitu. Tapi alhamdulillah setelah dilewati semuanya berjalan dengan Itu lancar. Anak keberapa, Bu? Anak kedua. Anak kedua. Ya, sebentar. Anak kedua. Iya. Badannya masih body goal. Masya Allah. Apa resepnya? Nggak tahu, saya tidak bisa besar, Bu. Makan banyak, perasaan makan banyak. Terakhir timbangan selama hamil 59 kilo. Oke. Jadi ageng-ageng abi maduka alit wae ya. Jadi siga nu kirang emam gitu. Nah, kekhawatiran tadi bagaimana sekarang? Terbukti atau tidak? Iya, ternyata kekhawatiran yang saya alami, saya takut anak saya tidak terurus yang tadi tidak bisa mengajar, ternyata tidak terbukti sama sekali loh, Bu. Betul. Karena di sini saya ketika ada waktu luang cepet kerjain tugas mana yang harus segera diupload gitu. Jadi kebetulan kepala sekolah juga selalu menanyakan, Neng, bagaimana tugasnya? Ada yang harus segera tidak, kalau misalnya ada yang harus segera nggak apa-apa, anak-anak makan cina. Pasihan tugas wae tesawios jantan. Alhamdulillah fleksibel, bijak ya ibunya, sangat bijaksana. Jadi sangat tahu kondisi saya seperti apa. Terus kalau misalnya ada Zoom gitu, Neng, jam berapa Zoomnya? Atau siap-siap, kasihan si Dede takut mau mimi dulu katanya gitu. Jadi nggak apa-apa, pulang duluan. Iya. Karena kan saya mengasihi juga, kebetulan ASI eksklusif anak saya, Bu, nggak mau skor, jadi rada ribet, harus lupa nyimpen ke kulkas. Iya. Agak luar biasa. Betul, jadi kalau ada tugas segera dilaksanakan ya, karena berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Betul. Ya, betul. Soalnya kalau tunda-tunda tambah males, udah aja ya. Oke, tadi kan kekhawatiran ya, tidak terbukti ya. Tidak. Waktu itu harapan Ibu apa? Harapan saya tentu ingin memajukan sekolah ini. Ingin memajukan sekolah. Hati saya tergerak bahwa anak-anak, walaupun sekolah saya ini sangat di pelosok, saya tidak mau anak-anak saya tertinggal dengan sekolah yang di kota. Pelosok, pinggir hutan, tengah hutan? Tengah hutan kayaknya. Udah kanan kiri hutan semuanya. Jadi saya merasa, aduh, walaupun sekolah saya di pelosok, jangan sampai anak-anak saya tertinggal. Apalagi sekarang teknologi ya, Bu ya. Makanya alhamdulillah walaupun sekolah pelosok begini, saya udah memanfaatkan Chromebook yang diberikan dari pemerintah gitu. Saya gunakan. Kebetulan saya megang kelas 5. Saya selalu melatih anak-anak untuk membuka Chromebook. Jadi ketika nanti ANBK tidak kaget lagi. Kemudian ujian-ujian saya sumatif akhir semester kemarin kebetulan menggunakan Chromebook. Lumayan untuk menghemat biaya di sekolah. Betul. Nah, barusan kan Ibu bilang pakai Chromebook ya? Iya. Ini kan di pelosok. Ini ngomong-ngomong sinyalnya gimana di sini, Bu? Nah, kalau sinyal, kalau misalnya lagi normal, listrik tidak mati lampu gitu, itu bagus aja, Bu. Kebetulan baru-baru tahun ini sekolah pasang wifi karena untuk memanfaatkan Chromebook juga. Betul. Alhamdulillah ternyata bisa. Dan walaupun di desa ternyata sekarang udah banyak, Bu, Infonik biasanya. Betul. Wifi-nya ada gitu, bisa lancar. Tapi terhambatnya ketika mati lampu itu tidak ada sinyal sama sekali. Gitu. Kalau mati lampu nggak ada aja? Nggak ada, udah sinyal. Mau dari HP, mau dari kartu, mau dari wifi. Dari apapun selain wifi itu nggak ada? Nggak ada, walaupun beli kartu gitu untuk yang ada internetnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau misalnya ada pemadaman, terus saya ada Zoom, biasanya saya lari dulu ke kota, ke rumah orang tua saya. Ya Allah, gitu. Iya, agar bisa mengikuti. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu punya baby ya. Sekarang udah berapa bulan tuh babynya, Bu? Udah 10 bulan. 10 bulan, alhamdulillah ya.
Nah, kalau belajar di PGP itu kan daring ya. Iya. Nah, keseringannya Ibu mengerjakan di sekolah atau mengerjakan di rumah itu? Untuk PGP, saya kalau misalnya untuk pengerjaan tugasnya kebanyakan saya di rumah. Karena kebetulan anak saya masih ASI eksklusif. Jadi kadang kalau misalnya sedang Zoom juga saya off cam, itu berarti anak saya seperti itu. Ya, masih. Nah, tadi kan Ibu ungkapkan tadi ya, di sini kan kalau mati lampu kendala sinyal. Apalagi kita belajarnya tuh daring semua ya. Jadi sebetulnya menurut Ibu bermasalah nggak itu pembelajaran kita dengan daring ini? Kalau pembelajaran dengan daring menurut saya tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Ya, karena kan mati lampu tidak setiap saat ya Bu. Jadi masih bisa diatasi gitu. Kita pergi kemana tidak apa-apa gitu. Nggak setiap hari, daringnya juga masih bisa dikerjakan. Terus tugasnya juga kan masih ada deadline hari apa. Jadi kalau hari ini mati lampu udah tidak lama, tidak sehari semalam gitu. Malam-malam juga bisa. Biasanya saya memanfaatkan waktu ketika anak saya sudah tidur tengah malam, saya bangun. Berarti Ibu memanage waktunya udah bagus ya? Iya, alhamdulillah. Jadi silakan lebih dipertegas lagi bagaimana Ibu mengatur waktunya dari pagi sampai malam itu. Ya, pagi-pagi biasanya saya bangun jam 3 pagi ya Bu. Ngasih dulu anak saya ASI biar tidur lagi gitu. Baru saya ke dapur, siapkan dulu makan untuk suami, untuk anak. Karena anak pertama saya juga kan sekolah, mau masuk ke PAUD pagi-pagi, harus disuapin dulu gitu. Masih kecil-kecil ya? Iya, kebetulan tidak direncanakan. Gitu. Alhamdulillah, rezeki ya, anugerah dari Allah ya. Alhamdulillah rezeki. Awalnya menyesal, tapi setelah diikuti alhamdulillah dijalani bisa. Betul. Gitu. Terus selanjutnya? Iya, selanjutnya pagi-pagi jam 7 kan udah di sekolah. Ya, setelah itu pulang jam 1:30. Nanti biasanya saya bawa pompa gitu untuk simpan lagi ASI. Karena kan kalau tidak dipompa rada baru gitu ya. Pulang kemudian mengasihi lagi, nanti ngasih makan anak-anak gitu. Itu your baby sama siapa kalau sekolah? Kebetulan saya punya pengasuh satu dan dibantu oleh mama. Mamahnya alhamdulillah. Mama mertua. Ya, mama mertua. Kebetulan rumahnya sebelahan dekat Ibu. Jadi ketika saya banyak sekali tugas, mama biasanya selalu membantu siap siaga gitu. Masya Allah. Mama saya dari sana ditelepon ke sini bisa gitu, atau anak yang besar dibawa kalau lagi libur sekolah. Gitu. Saling membantu. Itu pulang sekolah ya, Ibu pulang. Setelah itu, ini saya ingin tahu aja your schedule. Iya. Setelah itu pulang sekolah biasa makan siang ya Bu. Terus istirahat sebentar sambil mengasihi, biasanya suka ketiduran. Kurang lebih 1 jam. Bangun lagi untuk siapin makan sore. Setelah itu biasa sholat berjamaah sama ngaji sama anak-anak gitu. Karena saya merasa kewajiban saya mengajar bukan untuk anak-anak didik saya saja. Tugas utama kalau misalnya bukan dengan ibunya, dengan ayahnya di rumah, anak-anak nanti sama siapa? Walaupun anak-anak saya punya guru juga di sekolah, tapi kan yang wajib itu kita orang tua. Iya, betul. Jadi saya selalu membiasakan anak saya sholat berjamaah maghrib, kemudian mengaji. Kebetulan masih ikro, jadi ya masih perlu bimbingan sekali. Biasanya gabung, adiknya juga suka ikut-ikutan aja dan rewong gitu, tapi tidak apa-apa kan. Pembelajaran, betul. Kemudian setelah itu makan malam biasanya, kemudian isya biasa. Setelah sholat isya istirahat sebentar, anak saya tidur, saya bangun lagi gitu. Luar biasa ya Ibu pembagian waktunya. Setelah itu melayani bapaknya. Tapi kadang-kadang ketiduran gitu, makanya. Ketiduran. Jadi intinya Ibu bisa mengatur jadwal ya antara di sekolah, tidak meninggalkan kewajiban Ibu sebagai guru ya. Terus program pendidikan guru penggerak juga Ibu bisa laksanakan dengan mengerjakan tugas tepat waktu, insya Allah ya. Terus anak-anak juga di rumah terurus dengan baik. Kan keren itu, luar biasa. Makanya yang harus kita ingat ini Bu,
berikanlah tugas pada orang yang sibuk. Iya. Itu betul sekali. Karena kerja jadi lebih cepat Lebih ya Bu cepat, iya. Iya. Kan kalau gini aja, kalau libur sekolah kan, Iya. ya udah kita santai-santai di rumah, akhirnya pekerjaan rumah nggak selesai. Iya. Tapi kalau lagi sekolah, tuk, beres lah. Cucian beres ya, semuanya Sip, beres. mantap. Beres. Jadi untuk pembelajaran daring tak ada masalah ya Bu ya? Tidak sama sekali. Oke, baik.